Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Besef Fatwa Ilmi dalam acara Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, tetap jaga integritas. Selama sebulan Ramadan, Itjen Kemenak akan menemani kita semua untuk menantikan saat berbuka puasa. Sobat Itjen yang berbahagia, marilah kita menyaksikan tausiah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak yang saya cintai, yang insya Allah disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang tata cara berbagi kepada orang lain. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kamu. Wa atizal qurba haqqahu, yaitu berupa infak, sedekah. Wal miskin, dan orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wala tubazir tabzira, dan janganlah berlebih-lebihan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang berlebihan itu kanu ikhwana syayatin, mereka adalah teman-teman setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan sesungguhnya setan itu terhadap Tuhan sangat ingkar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah, menjelang akhir Ramadan ini biasanya ada proposal, ada WA, ada SMS, bertubi-tubi yang datang ke kita. Ada yang minta sedekah untuk ini, ada yang minta sedekah untuk itu, ada yang minta sumbangan ini, sumbangan itu, ya dari dekat, dari jauh. Nah, di sini jangan sampai kita salah memberikan prioritas. Maksudnya ketika berbagai macam permohonan sumbangan, proposal dari mana-mana masuk ke kita harus bisa menyeleksinya berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan ayat 27. Di sini dinyatakan wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah hartamu itu atau sedekahmu itu atau infakmu itu kepada dzal qurba. Dzal qurba ini adalah yang paling dekat adalah ayah dan ibu kita bila mereka masih hidup. Kalaupun kita sudah berkeluarga, maka ditambah lagi dengan mertua kita. Jadi yang paling pertama diutamakan itu adalah bila kita ingin berinfak, bersedekah, maka utamanya adalah ayah bunda atau bapak ibu mertua kita. Perhatikan mereka, apakah mereka cukup, maksudnya
rumahnya tidak bocor, rumahnya airnya lancar, kemudian tidak banjir. Kita lihat mereka, ya. Kemudian apakah mereka sudah aman secara finansial, nyaman hidupnya? Kalau mereka sudah aman, sudah layak, baru kita pindah ke saudara kandung, ya, saudara kandung. Jadi apakah itu adik kita, atau kakak kita, atau ipar kita, ya. Jadi kita lihat di situ, kita perhatikan mereka bagaimana kehidupannya. Apakah mereka sengsara, melarat, sampai mengemis atau tidak. Kalau mereka sengsara, melarat, mengemis, kita utamakan mereka sebelum kita menyumbang kepada orang-orang lain. Kemudian setelah mereka aman, lalu kita lihat lagi keponakan-keponakan, anak-anak daripada kakak kita atau adik kita. Apakah ada yang butuh uang kuliah? Apakah ada yang butuh bantuan rumah, kendaraan? Kita bisa bantu agar mereka hidupnya layak. Kemudian kalau ini sudah aman kemudian jalur perubahan itu termasuk adalah tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Kita perhatikan mereka, apakah tetangga kita itu makan apa enggak, apakah tetangga kita itu sakit atau sehat, apakah tetangga kita itu butuh pertolongan atau enggak. Jadi kita harus bersilaturahmi dengan tetangga dekat, karena seringkali kita hidup kecil, kita ada di daerah Jakarta, kemudian ketika kita remaja karena kita kuliah atau sekolah di kota lain atau mondok, atau kemudian kita kuliahnya ada di kota lain lagi, kemudian nanti kita besar hidupnya di mana lagi, maka mungkin nanti kita terpisah dengan saudara-saudara kerabat kita, maka tetangga itu adalah kerabat kita. Ketika kita kos di Surabaya atau kos di Makassar, maka tetangga kos kita itu adalah saudara-saudara kita. Jadi kita harus perhatikan bagaimana mereka makan dan sebagainya. Nah, jadi pertama adalah ring satu itu adalah keluarga dekat, keluarga inti, orang tua, kemudian saudara kandung, kemudian keponakan-keponakan, paman-paman kita. Jika itu sudah aman, kemudian tetangga-tetangga kita terdekat, tetangga terdekat dari kita. Apabila itu sudah aman, maka kita bisa lanjut kepada siapa? Kepada miskin, kepada orang miskin. Tentu orang miskin ini tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan tetangga juga dengan kita. Kita memberikan bantuan sosial, memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Yang terutama adalah orang-orang miskin di lingkungan RT, RW kita, kelurahan kita, kota kita, atau negara kita, orang-orang miskin itu. Kemudian setelah itu baru kepada ibu sabil, maksudnya adalah orang-orang bebas, ya, ada orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan, atau mereka anak-anak kos yang dari kota-kota lain ada di Jakarta, dan mereka kesulitan untuk bayar sewa kontrakannya. Itu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita ini terkenal di mana-mana sebagai orang dermawan, orang baik, tetapi di lingkungan keluarga kita sebagai orang yang pelit. Jangan sampai seperti itu. Maka ketika momen Ramadan ini begitu nyata, berbagai macam ajakan, berbagai macam proposal, berbagai macam permohonan sumbangan datang ke kita, maka kita seleksi yang mana yang bisa kita keluarkan. Jadi ajaran Allah adalah pertama adalah pada jalur kurba, saudara kita, keluarga kita terdekat, kemudian juga tetangga kita. Setelah itu baru kepada orang-orang miskin, itu orang-orang yang tidak ada hubungan baik kerabat maupun tetangga. Kemudian juga kepada para ibu sabil. Dan ketika kita ingin menginfakkan, sedekahkan harta kita, di sini Allah katakan lagi, wala tubazir tabzira. Jadi ketika kita ingin menyumbang pun,
maka jangan berlebih-lebihan, jangan menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Bagaimana sih Allah sampai bilang seperti itu? Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin menyumbang itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta kita. Jadi ketika kita punya uang 1 juta di harta kita, maka maksimal yang kita bisa sedekahkan itu adalah 1/3-nya, kurang lebih 350 ribuan. Itu yang bisa kita keluarkan, dan seterusnya begitu. Jadi ini tata cara Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita agar kita ini menjadi orang baik, tetapi juga tidak kebablasan. Tidak setelah kita menyumbang, memberikan santunan, kemudian kita hidupnya melarat. Maksudnya istri kita lapor, ayah, ini sudah jam 12 siang, mama belum belanja apa-apa untuk nanti buka puasa. Yang mau dibelanja untuk masak tidak ada, karena tidak ada uang. Kemudian kita terkejut, kenapa? Karena uang kita sudah habis, sehingga nanti ketika kita buka puasa kita nggak ada uang, kita nggak ada yang bisa kita beli, nggak ada yang kita bisa makan. Akhirnya kita meminta-minta kepada orang. Nah, ini tuntunan Allah dan Rasulullah mengajarkan kita ketika kita ingin berbuat baik kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, tidak boleh boros. Kenapa? Dilanjutkan kepada ayat 27, innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Jadi ternyata kita ini digoda oleh setan itu untuk berbuat salah itu dalam perbuatan baik. Ya, berbuat salah dalam perbuatan baik. Maksudnya apa? Kemampuan kita hanya bisa ngasih 350 ribu, karena kan maksimal ajaran Nabi adalah 30%. Tetapi akhirnya kita kasihkan 70%, 700 ribu. Nah, 300 ribu ini kita mungkin sekarang bisa untuk hidup hari ini, besok sudah nggak cukup. Nah, nanti akhirnya kita jadi kebelangsang atau banyak berbuat kebaikan pada orang lain, sehingga kita lupa pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada anak kita. Jadi hati-hati dengan berbuat baik, karena di situ pun ada godaan setan. Apa itu? Jadi misalnya kita sholat 2 rakaat, 1 rakaat 5 juz, sampai akhirnya kita kakinya bengkak, kemudian kita tidak bisa jalan. Itu jadi ada berlebih-lebihan, ada potensi berlebih-lebihan. Kenapa? Karena setan itu mengalir di aliran darah kita. Jadi dia menggoda kita 24 jam dalam segala hal. Jadi kita berbuat baik pun tidak lepas daripada godaannya, sehingga kita menjadi berlebih-lebihan. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu berlebih-lebihan itu, mereka adalah saudara setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafur, dan sungguh setan itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Mudah-mudahan dalam berbuat baik pun kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dalam berbuat baik tidak menyebabkan kita boros. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi orang yang pelit, dan juga agar tidak menjadi orang yang boros. Kalau pelit kita akan menyesal di akhirat nanti, kalau boros kita akan sengsara di dunia. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang saya dapat sampaikan tentang tata cara berbagi yang diajarkan oleh Al-Quran dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.